Stacy Cohen, CEO Co-Communication pernah mengatakan, personal brand bukan hanya diperuntukkan untuk para CEO. Setiap perusahaan dan setiap karyawan harus juga bisa memanfaatkan personal brand. Kenapa? Karena hal ini memungkinkan para profesional untuk membedakan diri mereka dan juga sudut pandang untuk promosi yang paling cocok untuk diri mereka. Personal branding ini bukan tentang narsis-narsisan, tapi personal branding ini adalah tentang apa yang Anda ingin dunia tuliskan tentang Anda, dan orang-orang yang membacanya itu bisa melihat sebagai sebuah sejarah. Personal brand adalah kesan yang ada di benak orang lain sebagai hasil dari tindakan-tindakan yang Anda lakukan. Personal brand adalah semacam identitas dari diri kita yang sangat mudah dikenali orang lain tentang diri kita. Pada dasarnya, personal brand adalah bagaimana Anda membentuk citra diri Anda, baik itu dalam hal keterampilan yang Anda miliki hingga karakter diri Anda sendiri. Sekalipun Anda sadar pentingnya menciptakan citra diri yang positif dan menarik, hal ini terkadang tidak mudah. Pencitraan dan memberi citra adalah dua hal yang berbeda. Kalau pencitraan adalah sesuatu hal yang mudah dilakukan, tapi memberi citra kita kepada orang lain butuh tindakan dan bisa dibilang butuh proses. Agar kamu tidak salah langkah dan upayamu menciptakan personal branding dapat dilakukan dengan efektif, berikut ini beberapa cara menciptakan yang Anda bisa lakukan. Yang pertama, menjadi diri sendiri. Dalam menciptakan personal brand, menjadi diri sendiri dalam versi terbaik tentunya adalah hal yang sangat penting. Upayakan agar kita betul-betul memaksimalkan semua potensi kita tanpa harus menjadi versi berbeda dari diri kita. Jaga agar personal branding itu terlihat konsisten dan otentik. Meskipun ada saat tertentu mungkin kita bisa merubah gaya, tapi tetaplah jujur pada diri sendiri. Buatlah dirimu menarik tanpa perlu menjadi pribadi yang berbeda. Nomor 2, pakai prinsip memberi dan menerima. Salah satu hal yang paling penting dalam membangun personal branding adalah dengan memberi informasi dan membuat konten mengenai diri kita. Cobalah untuk berbicara dengan orang-orang di industri yang sama dengan kita dan kemukakan apa yang Anda ketahui. Jangan ragu untuk membuat orang di sekitar kita itu terinspirasi atau memberikan mereka hanya sekedar masukan. Hal ini akan menjadikan Anda sebagai sumber inspiratif yang kredibel. Yang ketiga, fokus pada kekuatan yang Anda punya. Banyak pencari kerja saat ini berusaha memproyeksikan bahwa mereka memiliki berbagai keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan peran yang ditawarkan oleh perekrut kerja, tanpa memberikan pilihan posisi yang benar-benar sesuai dengan profil mereka. Hal ini biasanya menjadi petaka dan bisa dianggap Anda itu tidak berpengalaman atau Anda bimbang. Fokus pada satu hal yang benar-benar membuat Anda hebat dan bangun personal branding Anda. Kata Warren Buffett, jika kita fokus pada lingkaran kompetensi, maka personal branding kita itu akan memancar. Di luar lingkaran kompetensi kita, abaikan. Tidak perlu habiskan waktu kita untuk baca semua informasi dan ikut berbagai macam perdebatan. Baca dan dalami serta bicaralah pada hal-hal yang Anda minati, sukai, dan itu menjadi kompetensi Anda. Yang keempat, berdayakan sosial media Anda. Personal branding dan dunia maya di era milenial sekarang itu bagai sepasang kekasih yang dimabuk asmaran. Tidak bisa dipisahkan. Keberadaan Anda di dunia maya akan sangat berpengaruh pada personal branding Anda. Sebab itu, Anda perlu mempersiapkan dengan benar. Pastikan keberadaan Anda di dunia maya tidak menimbulkan kesan negatif bagi orang yang melihat. Semisal, di akun-akun sosial media yang Anda miliki, hapus konten-konten yang memiliki kecenderungan negatif atau menunjukkan sisi negatif diri Anda. Tentu saja, Anda telah membuat akun sosial itu sudah sejak lama banget. Mungkin barangkali sejak masih sekolah. Usia-usia pada saat itu adalah usia-usia labil. Jadi, biasanya kita posting konten-konten yang kadang kita sendiri malu untuk melihatnya. Bersihkan akun-akun Anda dari konten-konten itu. Termaksud juga bila Anda punya blog, YouTube, dan sebagainya. Ganti semua video profil, foto cover dengan foto yang sangat bagus yang bisa mempresentasikan siapa diri Anda, lengkap dengan identitas, informasi, dan kontak sehingga Anda bisa semakin mudah bisa berinteraksi. Yang kelima, memegang nilai, prinsip, dan kepribadian yang positif. Perhatikan kepribadian dan nilai-nilai dalam bidang atau industri yang kita ingin jelajahi. Lihatlah deskripsi pekerjaan atau halaman karir dari perusahaan yang kita inginkan untuk mengembangkan ide terhadap industri atau pekerjaan tersebut dan pastikan personal branding kita itu tepat sasaran. Pastikan Anda memegang nilai-nilai dan prinsip kepribadian yang positif
untuk meningkatkan personal branding Anda di mata perekrut atau publik. Yang keenam, buatlah prioritas. Sangat penting bagi Anda untuk memiliki gambaran yang jelas terkait tujuan hidup yang akan Anda capai. Ini dilakukan agar Anda tidak banyak membuang waktu secara sia-sia untuk hal yang kurang bermanfaat. Dengan memiliki tujuan hidup dan arah karir yang jelas, Anda bisa menggunakan nilai dan prioritas tujuan itu sebagai kompas dalam mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan yang berhubungan dengan tujuan hidup. Yang ketujuh, konsisten. Personal branding merupakan sesuatu yang perlu kita bangun secara terus-menerus, secara konsisten. Pasalnya, hal ini adalah penegasan atau pernyataan mengenai siapa diri Anda, apa kemampuan Anda, dan apa yang Anda sukai. Terakhir, Oprah Winfrey mengatakan, "Aku percaya, seperti halnya sidik jari, setiap orang memiliki panggilan hati yang selalu berbeda. Dan cara yang terbaik untuk meraih sukses adalah dengan menemukan apa yang Anda cintai, lalu membaginya kepada orang lain di setiap pelayanan, kerja keras, dan biarkanlah energi semesta menuntun kita." Terima kasih, semoga bermanfaat.